Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik yang kita sadari ataupun tak kita sadari. Banyak nikmat-nikmat Allah ini yang karena setiap hari kita mendapatkannya dengan cuma-cuma, seakan-akan itu bukan nikmat yang berharga bagi kita. Lupa kita untuk mensyukurinya. Setiap pagi kita bangun dengan kesehatan, dengan rasa bahagia, bertahun-tahun lamanya kita hidup. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan cuma-cuma kepada kita. Tapi seakan-akan itu bukan nikmat karena apa? Setiap hari kita diberikan nikmat seperti itu oleh Allah. Kapan kita baru dapat merasakan ketika Allah uji kita tiba-tiba misalnya dengan sakit, kemudian susah kita untuk bangkit dari tempat tidur, tak bisa kaki berjalan, atau kepala kita sakit, tak bisa kita beraktivitas, barulah terasa, oh ternyata selama ini begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi ini Allah izinkan kita memulai hari-hari kita dengan kebaikan, yang mana kebaikan seperti ini pun tak didapati oleh semua orang. Banyak juga manusia pada hari ini Allah berikan kehidupan dia, sebagaimana kita hidup semua. Tapi yang memulai kehidupan itu dengan kebaikan sebagaimana kita mulai hari kita pada hari ini tak banyak. Alhamdulillah, Allah izinkan kita sholat subuh berjamaah. Sebelum subuh pun sempat kita sholat 2 rakaat, yang mana kata Rasulullah SAW, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum sholat subuh tadi, 2 rakaat qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Alangkah bahagianya kita. Pagi hari kita sudah laba-labo. Kalau tidak sempat kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, alangkah ruginya rasanya. Rugi ya. Apalagi kita lanjutkan kemudian dengan sholat subuh 2 rakaat. Qobliyah subuh saja khairum minad dunya wa ma fiha, apalagi sholat wajib sholat subuh. Alhamdulillah, Allah izinkan kita pada subuh hari ini untuk mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Mudah-mudahan kita benar-benar menjadikan Nabi kita Muhammad SAW suri tauladan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita berkeluarga, yang kita ajarkan pada suami, istri, anak-anak, bahwa contoh yang paling utama yang harus kita ikuti itu dan diperkenalkan pada keluarga kita adalah Rasulullah SAW. Manusia yang harus kita cintai, kita teladani, yang mana kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ana ahabba ilaih min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna keimanan kalian sebelum kalian mencintai aku, kata Nabi, melebihi kecintaan kalian daripada kecintaan terhadap diri kalian sendiri, terhadap orang tua dan keluarga kita, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Begitu seharusnya cinta kita pada Rasulullah SAW. Untuk itu, mari kita memperbanyak sholawat dalam keseharian kita untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan sedikit mengulang-ulang tentang salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghidupkan budaya nasihat menasehati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, siapa yang tidak merugi itu, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dalam hidup di dunia ini, kemudian keimanannya itu diikuti dengan amal soleh. Apakah cukup itu saja? Ternyata ada perintah Allah berikutnya, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Banyak kita dalam hidup ini mencukupkan diri kita ini dengan kesolehan-kesolehan pribadi. Ambolah solat ala cukui. Yang penting ambo sembahyang. Terserahlah aku istri sembahyang, tidak sembahyang terserahlah. Atau anak jagonya subuh, aku tidak jago, tidak peduli. Itu ke keluarga sendiri. Apalagi terhadap tetangga-tetangga sekitar dan lingkungannya. Ternyata perintah Allah kepada kita itu, kebaikan ini harus ditularkan. Tak cukup kita merasa baik sendiri. Ambolah jago subuh lepai sembahyang lah cukup. Anak tak kalau di rumah sekuati lah. Orang rumah tak kalau di rumah sekuati lah. Hal seperti ini ternyata tidak dibenarkan dalam agama kita. Awak niyo masuk sarugo tu pak basamu-samu. Tentu awak tidak ridho dosa boleh sebagai kepala keluarga. Awak Allah izinkan masuk ke dalam surga, sementara anak-anak awak itu diazab di api neraka. Tentu awak tidak ridho kalau Allah izinkan awak dapat nikmat untuk melaksanakan ibadah, masuk sarugo, istri awak diazab di neraka, atau orang tua awak diazab di neraka. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, salah satu karakter dari seorang Islam yang beriman dengan baik itu, ia ingin saudara yang lainnya itu mendapatkan kebaikan juga. Tidak cukup menjadi baik sendiri itu.
Bapak-bapak Ibu bin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang Imam An-Nawawi juga mencantumkan hadis ini dalam hadis Arba'in, hadis yang ketujuh, yang merupakan hadis termasuk dasar kita dalam beragama. Hadis itu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Tamim Ad-Dari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Coba kita bayangkan, bahkan redaksi Nabi menyebutkan agama ini adalah nasihat. Agama Islam yang luas ini adalah nasihat. Begitu posisi nasihat itu dalam bahwa agama ini pun hadir adalah sebagai nasihat. Sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab-kitabnya, nasihat untuk rasul-rasulnya, dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara keseluruhan. Bapak-bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami hadis ini tentu kita tak bisa menerjemahkan nasihat ini sebagaimana nasihat dalam bahasa kita sehari-hari. Bahalo bantuannya, agama ini adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk nasihat untuk Allah. Ba'a menasihati Allah. Nah, bagaimana kita akan menasihati Allah, kitab-kitab Allah, menasihati utusan-utusan Allah. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah hadis Arba'in itu bahwa asal kata dari nasihat itu harus kita lihat dari bahasa Arab yang digunakan, bagaimana nasoha itu digunakan. Kata nasoha itu digunakan seperti kalimat nasohar rajulu thawbah. Seorang laki-laki menjahit bajunya yang robek. Ada baju yang lah cabih lubang yang ditumbuk ya, dijahit, hilang bolong, hilang rusak baju tadi itu, kain tadi, maka itu adalah nasihat. Nasahar rajulu saubahu, seorang laki-laki menasehati pakaiannya. Apa maksud menasehati? Nasihat di situ dia menambal pakaiannya yang robek bolong tadi itu menjadi lebih baik. Kata nasihat ini juga diartikan sebagai khalasah. Maknanya khalasah ini memurnikan. Seperti seseorang ketika dia mengambil madu dari sarang lebah itu, kemudian disaringnya madu itu menjadi murni. Terbuanglah kotoran-kotoran. Nah, ada sampah-sampah diangkean menjadi murni lah. Itulah nasoha. Jadi apa secara umum yang bisa kita ambil, kita tarik kesimpulan dari nasoha itu adalah memurnikan, adalah memperbaiki apa yang rusak. Maka itulah konsep nasihat yang harus kita pegang. Maka kita lihat hadis tadi, nasihat itu untuk siapa? Lillah. Agama ini datang untuk
memurnikan hak-hak Allah. Kata orang Yahudi, Allah itu punya anak, Uzair ibnillah. Allah itu punya anak, namanya Uzair. Kata orang Nasrani, Allah itu punya anak, Isa. Maka datanglah Islam, agama ini, untuk memurnikan apa yang mereka sifatkan kepada Allah yang tak berhak mereka sifatkan kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad. Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan Allah juga tidak diperanakkan. Allah itu bukan anak dari siapa-siapa dan Allah itu juga tidak punya anak-anak. Allah itu suci dari segala sifat yang mereka sifatkan itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang setara dengan, yang bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wali kitabih, dan nasihat terhadap kitab-kitabnya. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli kitab yang terdahulu itu banyak yang menuliskan kitab-kitab Allah ini dengan tangan-tangannya sendiri, tapi dibilangnya ini dari Allah. Nah, sampai saat ini masih banyak orang yang mengatakan dia itu ahli kitab. Dia menggunakan Taurat, Injil, padahal mereka tahu sendiri ada yang sudah diotak-atik dari kitab-kitab itu yang diakui itu dari Allah. Maka semuanya itu dapat dimurnikan kembali dengan adanya Al-Quran di tengah-tengah kita. Kalau ada cocok kitab-kitab orang tu bersesuaian dengan Quran, berarti masih betul. Tapi kalaulah tidak samonya, melenceng atau berbenturan, maka pedoman kita yang harus kita pedomani itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran di tengah-tengah kita itu adalah sebagai penyaring apa saja informasi yang ada di luar agama Islam. Ya, ini adalah menjadi tolak ukur kebenaran kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu seterusnya. Nasihat itu nasihat kepada kaum muslimin keseluruhan maupun pemimpin-pemimpin. Nasihat ini sangat dibutuhkan. Jangan kira bahwa seseorang itulah alim, onyolah tua lah alim, tidak perlu dinasehati, tidak. Kita lihat bagaimana tatkala Rasulullah SAW itu meninggal dunia, berita itu sampai kepada sahabat Nabi Umar bin Khattab. Apa yang terjadi terhadap Umar bin Khattab? Marabo. Man qala Muhammadan qad mata. Siapa yang mengejek Nabi Muhammad lah mati, akan kupenggal kepalanya. Nyambil pedang di Umar, nyangke kate, barang siapa yang berani mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, akan kutebas kepalanya. Itu yang terjadi terhadap Umar bin Khattab, orang yang kita kenal dengan betapa tegar, kuat, kerasnya orangnya. Tapi ketika seseorang itu mendapatkan musibah, bisa goyah perasaan. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah melihat Nabi SAW. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Wahai Umar, tenanglah. Tapi Umar tetap dia tidak terima dengan berita tersebut. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu hidup sampai kapanpun.
Kemudian dibacakan oleh Abu Bakar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya utusan Allah. Dia hanya utusan Allah sebagaimana Allah juga mengutus nabi-nabi terdahulu. Afa imma ta'u qutila, apakah kalau nabi-nabi itu mati atau dibunuh oleh orang lain, akankah kalian kembali murtad, kembali pada agama-agama kalian yang lama? Saat mendengar ayat itu, barulah mengeretek kaki Umar bin Khattab. Di saat itulah, padahal Umar itu tahu ayat, tahu apa enggak tahu. Tapi di saat kita mendapatkan musibah itu, kita butuh orang lain untuk menasehati. Bayangkan kalau saat itu, itu kan Umar, pastilah mengerti Umar. Tidak perlu dinasehati, tidak harus hadir seorang sahabat memberikan nasihat kepada saudaranya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada sahabat awak, karib kerabat, keluarga, kawan-kawan, dapatnya musibah, nasihati, kuatkan. Jangan nyutus, tak perlu dinasihati, tidak bisa. Malah kalau ada orang yang tak mau menasihati awak rugi. Karena awaklah senior, awaklah tua. Tapi orang memberikan nasihat kepada kita, itu sebetulnya kerugian bagi kita. Sebaliknya, orang yang memberikan nasihat kepada kita harus kita sambut. Nasihat itu adalah cinta kasih sayangnya kepada kita. Karena apa? Nasihat itu untuk menutupi apa yang robek pada diri kita, apa yang kumuh di barasnya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mari kita menghidupkan budaya nasihat menasehati. Nasihat menasehati ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita tegakkan. Majak orang untuk berbaik, mencegah orang untuk berbuat keburukan. Banyak awak kini kok hidup dengan kebaikan masing-masing. Caliak di tengah-tengah masyarakat ini, Pak. Ada anak-anak sekolah, kalau dulu waktu kami sekolah, cabut dari sekolah, lari dari sekolah, kan? Nampak di masyarakat sekitar sekolah tuh bereaksinya, kok ada yang salah, nyo laporan awak ke sekolah tuh anak kalian lah lari. Atau kok kenal dia orang tua awak, nyo laporan ke ama apa, tuh anak ang lah keluar dari sekolah. Peduli, itu adalah bagian dari nasihat, mencegah kerusakan di tengah masyarakat. Tapi tengok sekarang, caliak gini, Pak. Marokoknya di luar sekolah tu tahu awak, yang penting dah anak den. Banyak kasus di Riau tu, Pak, narkoba gitu. Tahu dia anak-anak tu narkoba, tahu dia, dibiarkan. Keceknya apa masalahnya? Yang penting dah anak ambo, yang penting ndak keluarga ambo, tak sia-sia orang suku hati lah. Rupanya orang kane narkoba kon ndak merusak terhadap dirinya sendiri, tapi nyo bisa menjadi monster buas yang merusak orang lain. Gara-gara narkoba nyo harus mencari piti, nyo ambil kapak, nyo bala kepada orang. Baru nyo menyesal. Dulu dan kenal semuanya, nampaknya makin narkoba, tapi tidak dicegah. Tapi lanjut dah biar kapal awak baru menyesal. Nampak orang mengedarkan narkoba, tahu dia. Dia sangkonya yang penting dak keluarga ambo, dak anak ambo. Tahu-tahu besok tak tangkok anaknya. Baru tak kaji anak dia elok. Dulu elok.
Tapi sejak dibiarkannya orang mengedarkan narkobanya tahu, tapi dibiarkannya anaknya terlibat. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mencegah itu dapat kita lakukan dengan nasihat. Pedulilah kita. Saling memberikan nasihat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya nasihat ini untuk kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat kita. Namun ada yang harus kita pahami pula dalam memberikan nasihat. Memberikan nasihat kok murah-murah susah loh. Salah-salah memberikan nasihat itu malah membalik lo kawal balik. Bacakak lo gara-gara nasihat. Oleh sebab itu dalam nasihat itu ada adab-adab yang harus kita laksanakan. Yang penting awak paham konsep nasihat. Nasihat itu apa? Untuk memperbaiki apa yang rusak, untuk memurnikan, membersihkan apa yang kotor. Jangan sampai mukasui awak tu magia nasihat, tapi padahal menambah cabai yang lado. Ada orang tu barunya dapat hidayah. Lamanya sembahyang datang kamu saji. Tapi dia pakai sarawak panjang, pakai lepis, baju agak pendek ketat. Solatnya, padahalnya dari rumah tu lasakannya kamu saji. Konya galan dia orang, tersapu baja macam. Labaraninya datang kamu saji, kemudian dikecaan lo. Baang sembahyang kok. Sarawak modeko baju sampi. Besok pagi nak tiba-tiba ya. Mukasui lagi kemagian nasihat tadi supaya kau bisa rapi lah seketek dari kamu saji. Itu mukasui. Tapi cara magian nasihat itu tambah sakit hati orang. Lah tibonya kamu saji besok pagi nak jadi sembahyang gara-gara nasihat awak tadi. Ada orang ke masjid. Nyo cukuannya bajangkui agak panjangnya rapikan seketik. Jadi kau nasihat lo, ba lo, ba pendekan jangkui itu. Besok pagi cukuan mana jangkui itu deh. Jadi botak. Sakit hatinya kan. Malah menjadi jelek orang setelah kita nasihati. Ini harus kita berhati-hati juga dalam memberikan nasihat. Nasihat itu harus sebelum kita berikan harus periksa juga dada kita. Ikut magian nasihat kamanga. Kama nunjua anawak lebih elok darinya, bahwa awak lebih mantap darinya, atau betul-betul ingin memperbaikinya. Salah satu caranya kalau kamagian nasihat tu baduo-duo sih, jangan di depan orang. Nasihat kalau kita berikan di hadapan orang banyak itu bukan nasihat, tapi mempermalukan orang di depan umum namanya. Kecewa awak magian nasihat tapi Allah menghancurkan harga dirinya di depan orang banyak. Itu harus kita berhati-hati juga dalam celiak-celiak waktu menasihati, celiak-celiak tampik di ma awak menasihati, celiak pula sia orang yang awak nasihati. Kadang menasihati orang tu baca celiak-celiak. Kalau awak lah tahu kalau awak yang mengecekkannya tak kamu ya dah, maka cari orang lain. Bahkan seorang ibu kepada anak atau ayah kepada anak, dia tahu kok kalau anaknya mengecek, kok amaknya mengecek atau apa mengecek, tidak ada dengar dia. Tapi dia tahu kok ada guru yang sagani je, amak itu kecian ke guru. Tolong nasihati masalah apa misalnya. Hanya dengar. Jadi ada lo cara-cara dalam menasihati.
Untuk itu mari kita membudayakan nasihat menasehati itu dalam rangka memperbaiki keadaan, memperbaiki apa yang rusak, membersihkan dari yang kotor-kotor. Terakhir kami tutup dengan sebuah kisah tentang pentingnya kita menasehati ini. Kisah ini dituliskan dalam buku Sa'ah wa Sa'ah, ditulis oleh Mahmud Al-Misri. Diterjemahkan buku ini oleh Ustadz Abdul Somad. Hasil terjemahannya, judul bukunya yang asli itu Sa'ah wa Sa'ah, diterjemahkan semua ada saatnya. Itu banyak kisah-kisah ya dalam buku itu yang bagus untuk kita ambil hikmahnya. Salah satunya, ada seorang laki-laki sedang berkendara, nyetir mobil. Dalam sebuah perjalanan dia membawa mobil, kemudian nampak olehnya seseorang berdiri di pinggir jalan. Ada laki-laki keluar dari oto, parkir oto, kemudian dia keluar dari mobilnya. Dia sedang merayu orang, ada anak-anak gadis sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian nampak digoda-godanya. Dia sedang nyetir, nampak. Kemudian bergejolak dalam hati pemuda yang bawa mobil tadi ini. Berhentikah dia memberikan nasihat atau lanjut aja lah? Bergejolak dalam hatinya. Berhenti enggak ya? Biarlah lanjut saja lah. Tapi dalam perjalanan masih bergejolak juga dalam hatinya. Berhenti menasihati orang tadi atau tidak? Akhirnya dia berhentikan mobilnya, diputar kembali ke belakang, didekati seorang pemuda tadi yang sedang mengganggu wanita-wanita di pinggir jalan. Di saat pemuda itu dihampirinya, maka ditengoklah orang tadi itu. Badannya begitu kekar. Kok marago ya kok di bagian nasihat pingsan awak ditumbuh ya. Badannya kadang bantu sangar loh. Bahaya dilanjutkan nasihat atau enggak? Kemudian dia beranikan dirinya. Wahai anak muda, engkau pasti punya ibu seorang perempuan atau adik perempuan. Pasti engkau tidak ingin saudara-saudara perempuanmu itu diganggu seperti ini oleh engkau. Kemudian pemuda ini termenung dia. Yang memberikan nasihat kau lah takui, kau tampal sempansan. Tapi dia tetap beranikan dirinya. Kemudian terus nasihat itu diberikan kepadanya. Dia termenung, kemudian menangis. Sampai-sampai kata yang memberikan nasihat ini, bahkan saya khawatir apakah saya berlebihan dalam memberikan nasihat. Kemudian sebelum mereka berpisah ini, pemuda tadi meminta pada orang yang menasihati tadi, bolehkah aku minta nomor yang bisa aku hubungi? Ditinggallah nomor telepon. Kemudian pemuda ini juga meminta alamat tempat tinggal pemuda tadi itu. Kemudian berpisahlah mereka. Dalam beberapa bulan setelah itu, orang yang menasihati dari itu ingin berkunjung ya ke rumah orang, alamat ada. Datangnya ke rumah tadi itu, ya lihat nomor alamat lapas, ya ketok rumah tuh. Assalamualaikum. Keluarlah nenek-nenek. Sebelum itu dia pernah berbasuh, ajak bertemu ya sama orang yang nasihati. Kau lihat wajah itulah berubah, pakaiannya lah Islami, janggut lanjut tumbuhan, berseri-seri wajahnya. Jadi janjian lanjut nyo ke rumah. Apailah ustaz tadi kau pergi ke rumahnya, kaman calian.
Sampai di rumah, diketok rumahnya, rupanya yang keluarnya nenek-nenek. Seorang nenek-nenek tua tu tanyanya, ambo basuo jo pemuda alamatnya di siko. Amak tu langsung menangi ya, bahwa orang yang kau cari itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Terkejutlah ustadz tadi ini yang memberikan nasihat. Kalaulah saat itu aku tak berhenti memberikan nasihat untuknya, tentu dia meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Tapi Allah mengizinkan, membolak-balikkan hatinya tadi itu, akhirnya diputuskan balik aja nasihat. Rupanya nasihat itu diterima ya, menjadi baiknya, dan kebaikan itu sampai di bawahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Katanya, mulai saat ini aku takkan pernah menunda-nunda dalam memberikan nasihat. Kalau seandainya nasihat tidak jadi disampaikan dulu, tentu pemuda dari itu meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat ini terus kita hidupkan, terutama di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak ingin kita menjadi baik, kita biarkan keluarga kita untuk tidak baik. Mari kita hidupkan untuk meningkatkan kepedulian kita sesama, agar Allah izinkan terbentuknya diri kita yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, dan masyarakat yang lebih baik untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika seandainya ada tutur kata yang salah dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.